wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa nasara wa la haula wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Azwardi yang telah hadir bersama kita untuk menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Bapak Ibu jamaah masjid Karimun yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat hadir bersama di sini di majelis yang mulia ini, di bulan yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya semoga senantiasa tercurah kehadirat uswatun hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah masjid Karimun yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya, bahagia rasanya kita dapat berjumpa kembali, bersilaturahim kembali di majelis yang mulia ini bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Azwardi untuk menyampaikan ilmu. Langsung saja saya serahkan sepenuhnya kepada beliau, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Azwardi. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Tafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil makhluqat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad rahimakumullah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Thumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an Abi Juhaifata Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salmana wa Abi Darda'i fazara Salmanu Abad Darda'i fara'a Ummad Darda'i mutabazzilatan faqala ma sya'nuki qalat akhuka Abu Darda'i laisa lahu hajatun fid dunya faja'a Abu Darda'i fasana'a lahu ta'aman faqala lahu kul fa inni shaimun qal ma ana biakilin hatta ta'kula fa akala falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda'i yaqumu faqala lahu nam fanama thumma dhahaba yaqumu faqala lahu nam falamma kana akhirul laili qala Salmanu qumil an fasallaya jami'an faqala lahu Salmanu inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salmanu rawahul Bukhari. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaimin shaimat, kaum muslimin muslimat, jamaah salat fardu zuhur beserta pendengar setia radio Azam FM dimanapun berada, semoga kita yang sempat hadir di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua insyaallah panjang umur, murah rezeki, bahagia hidup kita di dunia, dan mudah-mudahan kita semua kaum kerabat kita calon penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setinggi puji, sedalam syukur, sebesar-besar harapan, di hari ini kita masih dapat bersua dalam kajian zuhur
Mudah-mudahan bernilai ibadah yang cukup besar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, salawat dan salam yang tidak jemu-jemunya siang dan malam, pagi dan petang, yang kita titipkan selalu untuk Nabi kita yang tercinta, Nabi yang mulia, dengan sepotong doa penenang jiwa, pemuas dahaga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shaimin shaimat, muhibbin muhibbat, rahimakumullah. Pada pertemuan kita hari ini, mari sama-sama kita mengambil pelajaran dari hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang kita bacakan tadi itu ada hadis menceritakan tentang di mana ada dua orang sahabat Nabi, yaitu Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Dua orang sahabat ini dilantik Nabi menjadi saudara, seiman, seakidah dan sekeyakinan. Ini salah satu Rasulullah SAW itu selalu membentuk organisasi kecil di mana si A selalu dipersaudarakan dengan si B, sehingga ketika terjadi pengangkatan saudara seperti ini yang diresmikan langsung oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga terjadilah hubungan yang cukup erat antara kedua belah pihak. Dalam hal ini adalah seorang sahabat Nabi Salman Al-Farisi ini dilantik Nabi untuk menjadi saudara, seiman, sekeyakinan, sepenanggungan dengan seorang sahabat yang tak kalah pentingnya bernama Abu Darda. Singkat cerita, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fazara Salmanu Abu Dardai. Satu hari Salman Al-Farisi datang berkunjung ke rumah saudaranya ini, yaitu Abu Darda. Begitu Salman sampai ke rumah Abu Darda, fara'a Ummat Dardai mutabazzilatan. Salman Al-Farisi ini melihat istrinya Abu Darda, namanya Ummu Darda. Jadi Abu Darda itu suami, Ummu Darda istrinya. Dikala itu Abu Darda tidak ada di rumah, yang ada istrinya Ummu Darda. Salman melihat Ummu Darda ini mutabazzilatan, memakai pakaian compang-camping, memakai pakaian dapuran. Namanya pakaian dapuran, tak begitu menarik lah, tak begitu nampak cantik, tak begitu nampak berseri-seri. Faqala, lalu Salman Al-Farisi mulai ada komen, ma sya'nuki, wahai Ummu Darda, kenapa anda seperti ini? Anda kan statusnya seorang istri, tidak baik seperti ini, berpakaian compang-camping begini. Begitu dikomen oleh Salman, qalat, lalu Ummu Darda ini menjawab, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, kata Ummu Darda, akhuka Abu Dardai laisa lahu hajatun fid dunya. Kalau kau nak tahu, tuh Abu Darda itu, suamiku itu, saudaramu itu, dia tidak ada kebutuhan lagi dalam urusan dunia. Artinya dia sudah tidak peduli lagi dengan saya. Jadi sehingga aku memakai pakaian yang biasa saja. Dia balik pun ke rumah tak pernah melayani aku lagi. Dia hal dia, aku hal aku. Jadi makanya aku tak begitu memakai pakaian cantik-cantik, mulik-mulik lagi. Sebab dia kalau balik ke rumah, dia hal dia, saya hal saya. Saya coba mengajak dia, tapi suami saya tak peduli. Tidak lama berbincang Salman dengan istrinya ini, Ummu Darda. Faja'a Abu Darda, tiba-tiba datang Abu Darda, suami daripada Ummu Darda. Begitu datang Abu Darda masuk ke rumah, apa yang dilakukan Abu Darda, tuan-tuan, puan-puan, musaimin musaimat yang berbahagia? Fasana'a lahu ta'aman. Abu Darda ini menyiapkan makanan untuk Salman, menyiapkan makanan untuk Salman Al-Farisi. Setelah siap makanan itu dihidangkan oleh Abu Darda untuk Salman, karena saudaranya datang jauh nih.
Apa kata Abu Darda? Kul ya Salman fa inni shaim. Silahkan makan Salman, kau datang jauh-jauh, datang ke rumah saya, makanlah. Silakan makan, silakan minum. Aku tak bisa makan. Kenapa? Aku sedang berpuasa. Fa inni shaim. Aku sedang menjalankan puasa. Luar biasa Abu Darda ini, dia berpuasa setiap saat, setiap hari dia berpuasa. Mendengar saudaranya ini bilang bahwa dia sedang berpuasa, maka Salman Al-Farisi bilang, apa kata Salman? Ma ana biakilin hatta takula. Aku tidak mau makan kecuali kalau kau ikut makan. Wah, ini aku tak akan makan ya, walaupun makanan kau hidangkan untuk aku datang jauh-jauh, aku tak akan makan selagi engkau tidak makan. Tak enak aku ni datang jauh-jauh, tahu-tahu makan rumah engkau sedang puasa. Tak etis kayaknya. Tapi kalau engkau makan, aku makan. Tapi kalau engkau tak makan, aku ikut tak makan. Lalu fa'akala, lalu Salman pun dan juga Abu Darda pun makan, karena menghormati tamu itu wajib hukumnya. Tapi dalam hal ini tuan-tuan, puan-puan, dalam puasa sunat ya, dalam puasa sunat itu rajanya kata Nabi pada kita. Dalam hadis lain, as-shaimul mutatawwi'u amiru nafsihi. Orang yang sedang puasa sunat rajanya kepada dirinya. Insya'a fasama, kalau awak nak puasa lanjutkan puasa. Wa insya'a aftara, kalau awak nak berbuka silakan berbuka. Maknanya tak ada paksaan, tergantung awak, sebab awak yang jadi rajanya kata Nabi. Tapi kalau puasa Ramadan, dah rajanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bisa tamu dari negara pun datang jangan makan. Lalu dia musafir, dia makan silakan makan. Kita nengok tamu datang jauh, pang makazir. Dah, jangan, sebab ini rajanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Salman bilang, bang, katakan sudah bersaudara, malam ni saya nak nginap rumah abang. Kena orang datang jauh lah. Silakan, tak apa-apa, silakan nginap rumah saya. Kemudian singkat cerita, falamma kana al-lailu, manakala sudah sampai waktu malam, zahaba Abu Darda yakum. Abu Darda bangun dari tempat tidur, dia nak sembahyang qiyamul lail. Tamu ada, tapi dia nak sembahyang qiyamul lail. Padahal dia mereka tidur berdua itu. Faqala lahu, maka Salman Al-Farisi ngomong sama Abu Darda. Apa kata Salman? Nam, tak usah sembahyang malam dulu, tak usah, tidur je dulu, tidur je dulu. Fanama, lalu dia pun tidur mendengar saran daripada Salman Al-Farisi ini. Jangan sembahyang malam dulu ya, tidur je dulu. Thumma zahaba yakum, lanjut beberapa jam kemudian Abu Darda bangun lagi nak sembahyang malam. Faqala lahu, maka Salman Al-Farisi ngomong lagi kepada Abu Darda, nam, tak usah sembahyang malam dulu, tidur aja dulu. Falamma kana akhirul lail, tatkala malam sudah hampir berakhir, berarti dekat tak jauh lagi dengan waktu subuh. Qala Salman, baru Salman bilang kepada Abu Darda, kumil'an, kumil'an, kumil'an. Ala, kalau sekarang kau nak bangun sembahyang tahajud, nak qiyam, silakan, silakan, silakan. Kenalah ujung malam, ini sembahyanglah, ambil wuduk sembahyanglah. Sekarang silakan, kata Salman. Kemudian setelah mendapat saran Salman, fasallaya jami'an, maka kedua-duanya menunaikan sembahyang malam. Salman sembahyang, Abu Darda juga sembahyang. Inilah dalil menunjukkan sembahyang qiyamul lail itu tidak disunatkan untuk berjamaah, tapi kalau dibuat jamaah boleh. Itu yang kita buat hari ini tu. Qiyamul lail malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Secara hukum asal
sembahyang sunat yang model begini tidak disunatkan berjamaah. Tapi tidak selamanya sesuatu yang tidak disunatkan berjamaah bukan berarti tidak boleh berjamaah. Boleh berjamaah. Dalilnya Salman Al-Farisi dengan Abu Darda melaksanakan salat bersama-sama di malam itu. Faqala lahu Salman, lalu Salman bilang sama Abu Darda, nasihatlah. Salman kasih nasihat kepada Abu Darda. Apa kata Salman? Inna li rabbika alaika haqqa. Wahai Abu Darda, untuk Tuhanmu ada haknya yang patut engkau kerjakan. Wa inna li nafsika alaika haqqa. Untuk dirimu sendiri juga ada haknya. Wa li ahlika alaika haqqa. Untuk istrimu pun ada haknya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Wahai Salman, wahai Abu Darda, kata Salman, tolong berikan masing-masing haknya. Yang berhak kasih haknya. Masya Allah, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala itu Abu Darda tidak emosi, dia tidak marah. Cuman ini tamu datang jauh-jauh merosakkan program orang. Rosak program orang. Pada program yang dilakukan oleh Abu Darda, siang puasa, malam tahajud. Siang puasa, malam tahajud. Siang puasa, malam tahajud. Sepanjang masa. Sampai bininya tak sempat dia tiduri. Itu yang diprotes Salman itu. Membiarkan bini, mubazir hukumnya. Mubazir hukumnya. Makanya bininya tadi compang-camping pakaiannya itu. Tak ada selera. Laki aku tu tak ada selera dengan aku. Dia urusan dunia tak penting lagi. Untung Salman datang ngasih nasihat. Ada saatnya untuk Allah, ada saatnya untuk kita, ada masanya untuk istri kita, keluarga besar kita. Tidak baik seperti itu. Itu nasihat Salman Al-Farisi kepada sahabatnya Abu Darda. Nah, begitu programnya atau programnya Abu Darda ini rusak gara-gara tamu datang, gara-gara Salman datang ke rumah dia, rusak program puasa sunatnya, rusak qiyamul lailnya agak rusak. Lalu besok dia nak datang jumpa Nabi, nak mengadukan perihal Salman yang datang rumah dia, mengacaukan program dia. Besok dia pergi Abu Darda jumpa Nabi, fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda pergi tergesa-gesa ke rumah Nabi pagi-pagi. Fazakara zalika, lalu diceritakan kepada Nabi lahu tentang Salman yang datang rumah dia, yang merosakkan program ibadah dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai rumah Nabi dia menceritakan kepada Nabi. Kemudian Nabi langsung memberikan komen kepada Abu Darda. Apa kata Rasulullah? Sadaqa Salman, sadaqa Salman, sadaqa Salman. Abu Darda, itu nasihat saudara engkau Salman yang datang rumah engkau itu betul lah tuh. Apa yang dicakapkan ini betul, apa yang disarankan ini betul, apa yang dinasihatkan ini betul. Engkau yang silap. Tadi rencana dia nak minta benarkan diri dia kan, tapi tahu-tahu setelah datang rumah Nabi, dia yang disalahkan Nabi, Salman yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa yang kita petik pelajaran tuan-tuan daripada hadis yang panjang ini? Yang pertama, masyru'iyatul ukhuwati fillah, disyariatkan dalam agama kita menjalin hubungan saudara. Jadi sunat hukumnya mempersatukan A dengan B atas dasar keimanan dan ketakwaan. Dalam bahasa sekarang senang cerita, carilah adik angkat, carilah abang angkat. Senang kita berangkat ke mana-mana, singgah rumah dia, tak payah tidur di hotel ya. Dapat ringan sikit beban ongkos kita. Carilah saudara yang model begitu, seiman dan seakidah. Satu. Yang kedua, waziaratul ikhwan. Kita dianjurkan melalui hadis ini untuk berkunjung rumah saudara kita. Dah lama kita tak datang rumah dia, eloklah sesekali kita datang ke rumah dia berkunjung. Apalagi wal mabitu indahum. Satu masa nanti nginap rumah tetangga kita, rumah saudara kita yang ada di Batam, yang ada di Tanjung Pinang.
Sunat hukumnya, kerana kita lah lama tak jumpa dia, sekaligus kita ngenam rumah dia. Dituntun dalam Islam yang model begitu. Apalagi masyru'iyatun nushi lil muslimina. Dalam syariat Islam dianjurkan untuk saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Amat sangat dianjurkan, sebab agama kita ini ad-dinun nasihah, agama saling nasihat menasihati satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya dari hadis itu juga dapat kita petik pelajaran, wa tanbihu man ghafala minhum. Jikalau ada saudara kita, teman kita, sahabat handai tolan kita lalai dia tentang masalah agama, elok kita ingatkan dia. Hidup di dunia tumpangan sementara, akhirat juga kita kekal selama-lama. Dianjurkan untuk memberikan nasihat model begitu. Selanjutnya, fadlu salati akhiril lail, kelebihan salat di akhir malam. Jadi sembahyang di awal malam, tengah malam, di akhir malam. Jadi elok sembahyang itu diletakkan di akhir malam. Itu yang paling elok, yang paling afdal. Selanjutnya dari hadis itu juga, wa anna waqtas syahri huwa waqtul qiyami. Waktu sahur itulah waktu yang paling tepat untuk melaksanakan qiyamul lail. Itu yang paling elok untuk melakukan qiyamul lail, waktu sahur sekitar dalam 2-3:30 atau pukul 4, sekitar itulah yang dekat-dekat dengan subuh lah. Kemudian daripada itu, thubutu haqqil mar'ati 'ala zauji fi husnil mu'asyarah. Hadis ini juga memberikan mafhum kepada kita, seorang suami tidak baik membiarkan bininya tidak dilayani dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak bagus lakinya monoton, malam tahajud, bininya tidur dalam kamar kesepian. Bangkali dia ada selera tapi segan, orang sedang nak sembahyang, nak ngajak laki tengah sembahyang kan segan. Ada nafsu bagi dia, tapi awak tak peduli, awak urusan awak aja. Tidak baik laki model begini. Yang paling molek sembahyang malam tahajud, jap-jap tengok bini. Sembahyang lagi tengok bini. Ada selera, tinggalkan tahajud, pergi dekat bini dulu. Itu yang paling molek, ya. Kalau digabungkan dua-dua tak mungkin lah tu, tak mungkin, Jadi tahajud kerjakan, kemudian sering nengok bini. Makanya Rasulullah kalau sembahyang tahajud malam, bininya Aisyah melintang di depan. Kalau kita, bini kita melintang di depan, tak jadi kita sembahyang tahajud. Baik ngejakan bini kita dulu, rugi mubazir. Tapi Rasulullah tidak, ya. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini tuan-tuan penting, ya. Sembahyang sunat penting, tapi bini wajib untuk dipergauli. Jangan dibiarkan dia begitu. Ini penting tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga memberikan mafhum kepada kita, jawazul fitri min saumit tatawu'i. Dalam bab puasa sunat boleh berbuka. Jika perlu boleh berbuka. Macam tadi tu, dia sedang puasa, datang tamu, tapi puasa sunat. Kata tamu, aku tak akan makan kalau kau tak makan. Dia pun ikut makan. Boleh, tidak mengapa membatalkan puasa sunat. Yang selanjutnya, hadis ini juga memberikan pemahaman kepada kita, jawazun nahyi anil mustahabbati in kana min waraiha idda'atul huquqil matlubati. Boleh kita melarang orang yang tekun mengerjakan perbuatan sunnah, sementara yang wajib diabaikannya. Yang wajib diabaikannya mana? Mempergauli istri wajib, tapi bini kita segan nak ngajak kita. Sembahyang sunat itu adalah sunnah, bini mempergauli wajib. Ini harus diseimbangkan. Paham ya? Tanya dia, kau ada selera tak malam ni? Kalau ada selera, aku tak jadi sembahyang sunat. Macam itu cara yang baik, ya. Itu yang paling terbagus. Jangan siang Ramadan, tak boleh, ya. Malam Ramadan, apa kata Allah dalam Quran? Uhilla lakum lailatus siyamir rafathu illa nisaikum. Malam Ramadan dibolehkan bergabung laki bini dan tidak ada larangan sedikit pun. Ini tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan
sekaligus kita dakwahkan dan semampu kita mengamalkannya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.